Salam Triteos, salam satu keluarga lah. Sedulur Triteos, kemarin saya sempat libur ya, mungkin 3 hari ini saya absen ya, karena kemarin saya ada acara di kota Semarang dan tidak ada kesempatan untuk membuat video ya, karena ada di luar kota. Nah, pada hari ini, pada malam hari ini saya mulai ada kesempatan lagi untuk membuat konten. Dimana pada malam hari ini saya akan membuat konten dengan judul manipulasi yang membagongkan ya. Apa itu membagongkan? Itu istilah milenial. Ya, sedulur Triteos ya, kita harus coba gaul dikit, ikut-ikut ya kaum generasi milenial. Membagongkan itu menakjubkan ya, sampai kita nggak bisa berkata-kata gitu ya. Kenapa saya menulis judul konten ini ya? Kemarin tuh saya tidak sengaja ya, tidak sengaja waktu ngeklik YouTube itu saya melihat sebuah judul film Indonesia ya, tahun berapa itu ya? Saya lupa ya. Sekitar tahun ya 80 90 lah gitu. Udah lama filmnya. Itu dengan judul Mengaku Rasul. Mengaku Rasul. Nah, itu bagaimana Ustadz Samir itu yang dia mengaku Rasul itu bisa di dalam film itu bisa memanipulasi masyarakat ya. Nah, jadi dengan trik dia itu mengamputasi tangannya itu. Lalu kemudian dengan memakai trik ya, dia memiliki saudara kembar. Nah, lalu kemudian saudara kembarnya itu yang muncul dan kemudian mengatakan bahwa tangannya bisa utuh kembali karena mujizat dari Tuhan. Nah, lalu masyarakat yang ada di sekitar situ terpukau ya, kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ustadz Samir itu. Nah, yang saya lihat dari sudut pandang ini adalah bagaimana manipulasi itu bisa membuat masyarakat terpukau. Nah, itulah yang coba saya kemukakan pada panjenengan itu. Apa sih hubungannya dengan doktrin Trinitas ini? Apakah betul ada manipulasi di dalam doktrin kita ini? Apa hubungannya dengan Ustadz Samir itu? Yang dia itu rela untuk tangannya dipotong, lalu kemudian saudara kembarnya yang tampil dengan tangan utuh. Jadi sedulur Triteos, ya, kita tinggal di dalam suatu keadaan di mana para teolog-teolog homoousios di masa lampau itu tidak segan-segan untuk membuat manipulasi semacam itu. Nah, saya berkali-kali bilang bahwa homoousios hipostasis itu adalah oneness wannabe. Ya, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa oneness praksias itu bidat. Padahal mereka bercorak doktrin oneness. Ya, mereka bercorak doktrin oneness tapi membidatkan oneness, memotong doktrin oneness. Nah, kenapa mereka sampai dalam tahap seperti itu? Yaitu tujuannya untuk supaya meyakinkan bahwa ya, untuk mendapatkan pemahaman Trinitas itu sangat sulit. Jadi untuk mengerti bahwa memahami Trinitas sama dengan memahami Tuhan, ya, itu kita dipropagandakan seperti itu. Anda bingung dengan corak Trinitas. Oh iya, saya bingung. Itu karena Anda sedang memahami Tuhan. Nah, itulah propaganda yang sedang mereka jalankan. Nah, kalau ketika Anda bingung, ya Anda akan mudah untuk dikendalikan pikiran Anda. Nah, sehingga kalau mereka itu memberikan suatu doktrin yang lain, maka Anda pun juga akan nurut. Ya,
Anda dibuat bingung dengan doktrin tentang Tuhan, Anda dibuat bingung tentang doktrin yang lain, ya. Misalnya tentang doktrin jubah kebesaran bagi para imam. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan namanya jubah kebesaran. Tapi mereka membuat doktrin jubah kebesaran kepada para imam, kepada para tokoh rohani. Karena Anda dibuat bingung dengan doktrin Trinitas, ketika Anda dibuat bingung dengan doktrin lain, mereka tinggal bilang, Anda itu nggak bisa memahami jubah kebesaran Tuhan. Karena kalau Anda sedang memahami jubah kebesaran Tuhan, Anda sedang memahami Tuhan. Nah, panjenengan bingung. Lalu kemudian yang lain juga tentang perpuluhan, merembet ke perpuluhan, merembet kepada uang panjenengan. Anda bingung, ini benar gak perpuluhan untuk Tuhan gak? Lalu juga dibuat doktrin bahwa Anda jangan bingung saat perpuluhan. Kalau Anda itu bingung tentang perpuluhan karena Anda sedang memahami Tuhan dengan perpuluhan Anda. Jadi Anda ini makin lama makin jadi orang Kristen makin gak waras. Makin gak waras. Ya karena di brainwash yang aneh-aneh seperti itu. Ya Tuhan hanya dijadikan sebagai alat propaganda. Ya untuk kepentingan mereka. Nah itu bisa terjadi karena panjenengan itu hanya pasrah. Hanya pasrah, dimanipulasi seperti itu pasrah. Tidak ada perlawanan ya. Anda malas ya. Malas untuk berjuang bagi sebuah kebenaran. Anda pasrah. Nah makanya tidak heran kalau panjenengan dimanipulasi ya wajar. Dijajah. Pikiran Anda tuh dijajah. Ya. Jadi tidak hanya di dalam corak doktrin Oneness ya, yang dibidatkan, Triteos pun juga dibidatkan. Ya, jadi ini ada kurang lebih ya, setidak-tidaknya ada 3 yang mereka bidatkan, yang mereka amputasi. Ya, tujuannya supaya membuat bingung. Ya, yang pertama itu adalah yang tadi saya sebutkan, itu Oneness Praxeas dibidatkan. Padahal mereka bercorak doktrin Oneness wannabe. Lalu kemudian Triteos mereka juga bidatkan, ya, padahal mereka bercorak Triteos wannabe. Lalu doketisme mereka bidatkan, padahal mereka bercorak semi doketisme. Apa itu semi doketisme? Semi doketisme itu adalah 100% Allah, 100% manusia di dalam kristologi Yesus Kristus. Itu mereka mengamputasi semuanya itu. Tujuannya apa? Supaya Anda tuh bingung. Wah ini pasti bukan Triteos. Lah Triteos sudah dibidatkan kok. Nggak mungkin yang saya pelajari ini Triteos. Bukan. Ini bukan Oneness. Karena Oneness juga dibidatkan. Nggak mungkin ini Oneness. Ini bukan doketisme. Wong doketisme sudah dibidatkan kok. Nggak mungkin ini doketisme. Jadi mereka nggak segan-segan itu membidatkan jenis mereka sendiri, ya, mengamputasi doktrin mereka sendiri, nggak segan-segan itu. Ya tujuannya apa? Tujuannya membuat Anda itu bingung, panjenengan bingung dalam mempelajari tatanan teologi. Kalau panjenengan bingung dalam mempelajari tatanan teologi, di area-area lain Anda pun akan dibuat bingung dan mudah dikendalikan pikiran panjenengan. Makanya panjenengan ketika menyimak konten ini ya, tolong itu bangkitkan kesadaran di dalam diri panjenengan. Jangan cuma manut dan manggut-manggut. Ya, itu adalah manipulasi yang membagongkan. Ya, manipulasi yang sangat menakjubkan. Ya, karena begitu mudahnya dan pasrahnya orang-orang Kristen itu sangat percaya dengan manipulasi teolog seperti itu.
Wah, apalagi kalau mereka sudah bilang 100% Allah, 100% manusia. Udah. Dan mereka tuh sebenarnya nggak ngerti apa makna 100% Allah, 100% manusia tuh nggak ngerti. Saya jamin tuh nggak ngerti. Nggak ngerti. Gitu. Itu semi doketisme. Ya, doketisme itu apa? Terus doketisme itu manusia Kristus Yesus itu dianggap Superman. Ya, jadi cuman kelihatannya doang manusia, tapi sebetulnya itu manusia Superman. Nggak seperti kita, ya, bisa terbang ke surga. Nah, itulah doketisme. Dan doketisme itu Alkitabiah. Alkitabiah. Ya, yang menjadi masalah memang dia hanya fokus pada satu titik sudut pandang. Tapi dia Alkitabiah. Jadi tidak bisa, doketisme itu dibidatkan tidak bisa. Nah, itu tafsir terhadap ayat-ayat yang hanya satu sudut pandang. Ya wajar, ayatnya ada kok. Jadi nggak bisa, lalu kita tuh salahkan, kita bidatkan, nggak bisa. Ya, yang kita hanya berikan argumen, kalau kamu doketisme itu hanya sudut pandangnya sesuai dengan yang kamu mau saja. Bagaimana Yesus Kristus itu seperti Superman. Makanya panjenengan itu cobalah kesadaran di dalam diri panjenengan itu coba dibangkitkan. Ya supaya manipulasi yang membagongkan ini tidak sampai mencuri, ya mencuri uang Anda, mencuri karakter Anda. Karakter Anda bagaimana? Kejujuran panjenengan. Oh, udah jelas, doktrin ini tuh tidak cocok dengan orang-orang jujur. Makanya panjenengan sebaiknya keluar dari doktrin ini. Sayangi jiwa panjenengan, ya. Ya itu memang sangat mengherankan, saya juga heran. Ya banyak orang Kristen yang benar-benar bisa terhipnotis. Wah ini pasti bukan Yohanes. Bukan, Yohanes sudah dibidatkan kok. Oh ini nggak mungkin Triteos sudah dibidatkan kok. Oh ini nggak mungkin doketisme aja sudah dibidatkan kok. Ya sampai kalau panjenengan tuh dengar itu ada 103 bidat. Saya aja sampai nggak percaya. 103 bidat. Bingung saya tuh sampai. Ya. Saya dengar itu aja sampai nggak percaya gitu. Ya silakan panjenengan itu search sendiri, saya udah males. Saya kan hanya dengar dari orang yang menyatakannya. Ada 103 bidat gitu. Nah tujuannya tuh seperti itu tuh hanya untuk memanipulasi pikiran panjenengan. Ya, nah, panjenengan makanya jangan terus langsung percaya apa yang dikatakan para teolog. Sebaiknya panjenengan pelajari sendiri terlebih dahulu. Ya manipulasi yang parah itu ada lagi. Ya, satu Allah tiga pribadi. Satu Allah tiga pribadi. Coba panjenengan itu tanya orang-orang lulusan psikologi. Ya, satu objek memiliki tiga pribadi. Itu apa? Skizofrenia. Jadi menurut ilmu sains psikologi itu skizofrenia. Berkepribadian triple. Berkepribadian tiga. Padahal firman Tuhan sudah memiliki pengaman. Pengaman supaya tidak ada doktrin satu Allah tiga pribadi, itu ada pengamannya. Ya, yaitu Wahyu 3 ayat 14. Tuhan Yesus itu adalah ciptaan sulung. Permulaan ciptaan Allah. Lalu kemudian di dalam Kolose 1 ayat 15 itu Tuhan Yesus disebut prototokos pases ketiseos. Itu adalah prototipenya ciptaan Allah. Gitu. Nah tujuannya apa itu ditulis? Ya ada tujuannya, bukan karena Allah itu gabut, bukan. Itu ada tujuannya. Untuk apa? Untuk jaring pengaman.
untuk pengaman terhadap para teolog-teolog nekat ini, ya, yang mencoba melanggar batas, ya, batas irasional, ya, sehingga menyatakan bahwa satu Allah itu ada 3 pribadi. Ya, bagi ilmu psikologi itu jelas itu skizofrenia. Ya, itu penghujatan bagi ilmu psikologi itu. Nah, tapi bagi mereka satu Allah punya 3 pribadi itu kemuliaan. Dan mereka tuh berhasil loh. Berhasil mengganti yang namanya penghujatan itu diganti dengan kemuliaan. Luar biasa. Manipulasi yang membagongkan. Ya. Saya kalau berkali-kali menjelaskan tentang kebenaran ini pasti dituduh Pak Jody itu pro saksi Yehova. Gitu. Pak Jody itu kok ya, kelihatannya berpihak pada saksi Yehova, pada sekte saksi Yehova. Loh, saya katakan ini tuh jaring pengaman, ring pengaman, ya, supaya panjenengan nggak kejedot di dalam dosa penghujatan memiliki Allah skizofrenia. Nah, makanya diberikan ayat itu di Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15. Itu adalah ring pengaman. Nah, justru mencegah panjenengan itu kebablasan dalam memuliakan Tuhan. Tak kasih tahu bro, satu Allah 3 pribadi itu penghujatan. Bukan memuliakan Tuhan, tapi menghujat Tuhan. Oh, kalian pasti nggak percaya, ya sudah. Ya nggak sudah, kalian coba tanya aja orang yang ahli psikologi, ya, yang melakukan riset, yang melakukan ilmu penelitian, ya, jurnal tentang bagaimana menyelidiki jiwa manusia, bagaimana sudut pandangnya terhadap skizofrenia, gitu. Ya, tanya sama mereka, apakah itu suatu kebanggaan dan kemuliaan? Ya, saya juga heran, bagaimana mungkin satu Allah 3 pribadi itu dianggap sebagai suatu kemuliaan? Padahal itu penghujatan, itu bisa kebalik-balik semua loh. Kebalik-balik semua loh. Iya. Loh, saya tuh nggak ada urusan dengan saksi Yehova, saya nggak ada urusan. Ya, saya tuh hanya menyatakan Wahyu 3 ayat 14 dan Kolose 1 ayat 15 itu menulis bahwa Tuhan Yesus itu permulaan ciptaan Allah. Dan saya tahu betul ini memiliki pesan seperti ini memiliki tujuan sebagai ring pengaman, ya, sebagai pengaman, segel pengaman buat orang-orang Kristen itu jangan menjadi teolog nekat. Teolog nekat yang nabrak tatanan. Membuat doktrin satu Allah 3 pribadi. Ya. Coba panjenengan pikir baik-baik itu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya pastilah yang namanya ayat Alkitab itu ditulis itu kan pasti ada tujuannya. Tujuannya memberikan segel pengaman ini supaya tidak menjadi kalian ini menjadi para teolog nekat. Gitu loh bro. Ya, janganlah. Lo panjenengan bilang saya itu bidat, saya itu sesat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi panjenengan tolong renungkan ya. Ini yang saya sampaikan ada loh ayatnya. Wahyu 3 ayat 14. Nah, saya nggak ada urusan dengan saksi Yehova, nggak ada urusan. Saya hanya berurusan dengan firman Tuhan untuk saya sampaikan kepada panjenengan. Wahyu 3 ayat 14 itu tujuannya untuk sebagai ring pengaman. Ring pengaman di mana Allah Bapa Prima Causa itu jangan panjenengan ya jadikan itu satu Allah 3 pribadi. Itu sebuah penghujatan. Ya memang kebalik-balik ya, itu manipulasi yang membagongkan. Apalagi yang ketiga ini
Allah prima causa mengalami infeksi. Loh kok bisa begitu? Ya firman Allah ya, firman Allah yang menjadi aspek Allah prima causa tiba-tiba memiliki free will. Loh kok bisa? Ya itu kan firman Allah itu sebagai pribadinya anak Allah atau Tuhan Yesus. Oh anak Allah itu kan hipostasis. Loh kalau anak Allah hipostasis ya berarti panjenengan wanes. Anak Allah hipostasis ya panjenengan wanes dan itu tidak memiliki free will. Nah itu bukan infeksi. Ya, tapi panjenengan kan doktrinnya kan anak Allah punya pribadi. Roh Kudus punya pribadi. Anak Allah punya free will. Lah sekarang anak Allah punya free will, saya tanya lah, firman Allah punya free will enggak? Nih anak Allah punya free will. Ya pasti punya. Doktrin panjenengan kan 3 pribadi, gimana? Lah kalau Allah prima causa itu panjenengan itu buat punya pribadi. Firman Allah ini punya free will, ya jadinya Allah prima causa infeksi. Lah menurut saya ini juga sama, itu juga penghujatan sebetulnya. Lah sekarang panjenengan kan satu pribadi 3 aspek. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, free will panjenengan di dalam roh panjenengan. Ya kan? Tiba-tiba ada arwah itu, arwah mendekati panjenengan. Lalu tiba-tiba masuk di dalam roh panjenengan. Panjenengan memiliki 2 pribadi. Yang pertama pribadi arwah itu, yang kedua pribadi panjenengan. Nah panjenengan mau nggak digituin? Ya pasti nggak mau. Makanya kalau nggak mau ya jangan sampai panjenengan begitukan kepada Allah prima causa. Wah saya heran ini. Ini memang manipulasi yang membagongkan. Ya, firman adalah Allah. Wah mereka tuh kalau sudah ngomong seperti itu, firman adalah Allah. Itu kayak apa jagoan bang jago teologi gitu loh. Meninggikan Yesus pada area pucuk. Ya seperti bang jago teologi. Padahal mereka nggak tahu resiko doktrin itu. Resiko doktrin itu tuh membuat Allah Bapa prima causa mengalami infeksi. Lah karena ada satu ausios, satu hayat hidup. Allah prima causa ada 2 free will. 2 kehendak bebas gitu loh. Di dalam satu ausios. Aduh. Dan itu selalu dipamerkan, digaungkan berulang-ulang. Oh firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Itu brainwash doang. Kalau tafsiran doktrin Trinitas itu sangat jelas. Pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu dekat bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya. Dan Allah itu sebutan juga bagi Sang Firman. Udah gitu doang. Dan Allah adalah sebutan juga bagi Sang Firman. Yohanes 1 ayat 1 gitu doang. Nggak ada yang rumit bagi doktrin Trinitas itu. Ya, doktrin subordinat ya itu hanya kejujuran. Loh kok bisa begitu? Ya, karena di dalam Wahyu 19 ayat 13 kan memang Tuhan Yesus itu bergelar Sang Firman. Jadi itu gelar bagi Tuhan Yesus, bukan firman sebagai salah satu aspek dari Allah Bapa Triados. Nah ini memang luar biasa manipulasi yang membagongkan 3 topik ini. Yang pertama itu membedakan wanes, membedakan triteos, membedakan duketisme. Ya, padahal mereka tuh ya seperti itu. Ya juga masih mengandung unsur wanes wannabe, triteos wannabe, dan semi-doketisme. Lalu yang kedua itu satu Allah 3 pribadi itu adalah
seperti apa ya, seperti skizofrenia gitu loh. Tapi malah dibangga-banggakan. Padahal sudah ada ring pengaman. Anak Allah ciptaan sulung itu ring pengamannya dibobol. Bahkan kalau saya mengajukan argumen ya ini untuk ring pengaman, saya dianggap bidat, dianggap sesat. Karena menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu ciptaan. Lupa itu mah justru ring pengaman. Supaya panjenengan tidak menyembah Allah yang skizofrenia. Itu ring pengaman, panjenengan jebol. Aduh, saya sudah ingatkan berkali-kali itu, tapi ya nggak ada guna, nggak dengar mereka itu. Saya nggak ngerti kok bisa sampai segitunya gitu loh. Ya lalu yang ketiga itu adalah manipulasi. Firman adalah Allah, di mana firman ini memiliki free will. Aduh, 3 topik manipulasi ini benar-benar adalah bentuk manipulasi yang membagongkan. Di mana hampir rata-rata tuh orang-orang Kristen tuh tersihir ya dengan manipulasi. Ya kalau sedulur Triteos ya, yang mencoba ingin jujur mendalami doktrin Trinitas itu, panjenengan kasihanilah jiwa panjenengan ya. Jangan ikut-ikutan menjadi korban dari manipulasi mereka ini. Jangan. Ya. Saya udah nyampaikan loh ya, mengenai panjenengan tetap nekat. Ya saya tidak bisa apa-apa. Nah, semoga panjenengan bisa terbebas dari doktrin manipulasi ini. Ya, sedulur Triteos ya. Panjenengan sudah saatnya ya mengerti kebenaran. Jadi merdeka dari manipulasi doktrin ini. Nah, gitu aja ya, sedulur Triteos. Udah paham ya apa yang saya sampaikan itu? Jelas sekali. Ya, salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.